Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih diizinkan untuk belajar pada pertemuan ke-8 hari ini ya. Anak-anak, jika pembelajaran hari ini selesai, maka kita akan bertemu satu kali kesempatan lagi ya di hari Senin nanti. Masih semangat belajarkah anak-anak? Ibu harap kalian tetap semangat ya pembelajaran bahasa Indonesia ataupun pembelajaran materi lainnya. Baik anak-anak, kita mulai ke materi dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas hari ini adalah KD 4.8, yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Membandingkan hikayat dengan cerita pendek. Unsur-unsur hikayat dan cerpen. Cerpen adalah kisah pendek yang memiliki kesan tunggal yang menonjol dan berpusat pada satu tokoh atau situasi. Ukuran panjang atau pendeknya sebuah cerita memang relatif, namun pada umumnya cerpen merupakan cerita yang dapat selesai dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya pun sekitar 500 hingga 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk, karena saking singkatnya ya. Cerpen dan hikayat memiliki persamaan dalam hal unsur-unsurnya, yaitu terdiri dari unsur intrinsik mencangkup tema, penokohan, alur, latar, dan amanat. Sementara itu, unsur ekstrinsik mencangkup keadaan budaya, sistem ekonomi, religi, dan politik. Namun demikian, unsur hikayat lebih kompleks dibandingkan dengan cerpen. Sebagai contoh, jumlah tokoh dalam hikayat lebih banyak dibandingkan dengan tokoh dalam cerpen. Selain itu, latar dan alurnya lebih kompleks, tidak sesederhana cerpen. Oke, lanjut ya. Berikut ini adalah uraian terperinci mengenai unsur intrinsik hikayat, yaitu ada tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema merupakan pangkal pokok pengembangan isi cerita. Tema dapat pula diartikan sebagai gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema cerita menyangkut segala permasalahan, baik masalah kemanusiaan, kekuasaan, percintaan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dinyatakan secara tersurat. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus mengenali unsur-unsur intrinsiknya. Ada 3 unsur intrinsik yang dapat digunakan untuk memahami tema sebuah cerita, yaitu melalui alur cerita. Alur cerita dapat berfungsi untuk membimbing pembaca mengenali tema. Jika kita mendaftar peristiwa yang ada di dalam cerita yang kita baca, kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang diurutkan atas dasar sebab akibat, yaitu peristiwa A mengakibatkan peristiwa B, atau peristiwa B merupakan akibat dari peristiwa A. Rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang berhubungan atas dasar sebab dan akibat itu disebut alur. Lalu melalui tokoh cerita. Melalui tokoh cerita itu penokohan.
meliputi peran dan sifat-sifat tokoh yang diciptakan dalam cerita. Tokoh cerita dengan beragam sifat dan wataknya diciptakan untuk membangun sebuah tema. Tokoh jahat atau antagonis biasanya dipertentangkan dengan tokoh baik atau protagonis. Jika cerita hendak menunjukkan kepada pembaca bahwa kebaikan tidak selamanya benar, cerita itu dapat saja mengalahkan pemain dengan watak yang baik. Akan tetapi, jika cerita itu bertujuan menyatakan bahwa kejahatan pasti punah, ceritanya tentu akan memenangkan tokoh protagonis ya. Lalu melalui bahasa yang dipergunakan dalam cerita. Bahasa dapat digunakan untuk menemukan tema melalui kalimat-kalimat dialog yang diucapkan oleh para tokoh dan komentar pengarang terhadap peristiwa cerita itu dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dapat kita dijadikan rumusan tema ya. Lalu kita ke B, ada amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita. Amanat pada umumnya tidak disampaikan secara tersurat, tetapi tersirat. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf, tetapi harus membacanya secara tuntas ya. Amanat sering dikaitkan dengan tema cerita. Apabila tema cerita itu berkaitan dengan perjuangan melawan kemungkaran, misalnya, amanatnya tidak akan jauh dari pentingnya seseorang untuk melawan kemungkaran ataupun kejahatan. Demikian pula apabila temanya tentang pengkhianatan 2 orang sahabat, amanatnya adalah tentang perlunya bersikap jujur dalam bersahabat. Lalu C, ada latar ya. Latar adalah tempat, waktu atau suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. Dalam cerita, terkadang tidak disebutkan secara jelas latar perbuatan tokoh itu. Hanya saja penyebutan latar secara umum. Sebagai contoh, di tepi hutan, di sebuah desa, pada suatu waktu, pada zaman dahulu, atau pada saat senja. Latar merupakan kekhasan lain yang dapat dijumpai dalam sastra klasik. Latar sebuah sastra klasik tidak bisa dilepas dari nama-nama tempat atau daerah asal karya itu. Karya sastra klasik banyak menggunakan latar tempat yang berada di daerahnya, terlebih cerita yang membentuk legenda. Lalu kita ke penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan dalam cerita klasik memiliki kekhasan. Salah satu di antaranya adalah tokohnya cenderung berwatak hitam putih. Tokoh baik segalanya berwatak baik, dan tokoh jahat selalu jahat. Penokohan sangat menonjol dalam beberapa cerita klasik. Oleh karena itu, banyak cerita klasik yang lebih dikenal dengan nama-nama tokohnya seperti Si Kabayan, Sang Kuryang, dan Malin Kundang. Sebagai contoh, perhatikan cuplikan tentang cerita Prabu Suwarnalaya.
Karena kebijaksanaan sang raja dan anugerah yang maha pengasih dan maha penyayang, kerajaan itu sangatlah makmur. Tak ada warga kerajaan yang kekurangan dalam hal sandang, pangan, maupun papan. Semuanya serba berkecukupan. Itulah salah satu cuplikannya ya. Lalu kita ke mengubah hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam mengubah hikayat dalam bentuk cerpen adalah memperhatikan unsur intrinsik. Unsur tersebut adalah alur cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang mempunyai sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Lalu kita hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengubah hikayat menjadi cerpen yaitu: pertama, alur pada hikayat lebih kompleks daripada cerpen. Oleh karena itu, penulisan cerpen harus dapat memilih alur utama yang menjadi isi cerita dalam hikayat. Pemilih di sini bisa juga dilakukan dengan membentuk alur tunggal, tetapi tidak mengubah jalan cerita. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan pada hikayat cenderung mengulang-ulang. Dengan demikian, penulis cerpen harus memilih dan memilah kata yang tepat dan efektif. Lalu yang terakhir ataupun yang ketiga, beberapa bagian dalam hikayat berisi kisah yang tidak logis dan melebih-lebihkan. Oleh karena itu, penulis cerpen harus mengubahnya menjadi masuk akal. Begitu ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Oh iya, jangan lupa hari Senin pertemuan terakhir kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.